Kemudian komunikasi fleksibel. Fleksibel berarti satu ketika komunikasi memerlukan suasana gaya serius, tapi ada kalanya juga santai. Ya, ada kalanya juga ya begitulah, tergantung materi pembicaraan dan tujuan. Nah, ini juga perlu chemistry ya. Jangan waktu pasangan kita serius kita bercanda aja, saat jangan bercanda kita main serius aja. Ya, perlu saling memperluas peta kasih ya. Apa isu-isu yang serius buat dia, apa yang enggak gitu. Dan kita juga perlu saling terbuka ya. Kalau kita lagi, Mas punya waktu enggak? 15 menit, aku pengen ngomong serius. Nah, gitu. Kenapa kita perlu sebut waktu 15 menit? Karena laki-laki lebih senang begitu. Jadi karena dia sangat takut kalau dia memberi waktu, nanti belandang sampai nggak tidur. Karena wanita suka bicara, gitu ya. Jadi kita beri waktu. Masalah nanti memang belandang nggak masalah. Yang penting dia bilang iya. Ya, kita bicara yuk 15 menit misalnya ya. Atau sebaliknya, kalau memang perlu lebih santai ya jangan sebut batasan waktu dan lain sebagainya gitu ya. Nikmati saja ya, let it flow, mengalir apa adanya gitu ya. Dan itu akan memberi variasi juga saya kira ya. Menjadi pendengar yang baik. Oke, ini konsep umum yang sangat basic dan mendasar ya. Kalau saya tidak salah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, saya heran melihat banyak orang belajar bicara tapi sedikit yang belajar mendengar. Padahal Allah memberi dia satu lidah dan dua telinga. Ya, betul ya. Dan secara ilmiah, bank atau apa namanya, tempat penyimpanan stimulus dari telinga itu tempat penyimpanan yang paling besar dibanding dengan mata, hidung ya. Jadi apa yang kita dengar itu, wow gitu, itu disimpan dengan volume penyimpanan yang sangat besar. Nah, sehingga latihlah gitu, latihlah kemampuan mendengar kita. Dari yang tentatif itu menjadi empatik ya, dari yang selektif itu menjadi atentif gitu. Ya ada level orang mendengar ya, mulai dari yang sangat ada mendengar mengabaikan, dengar tapi sebenarnya enggak gitu loh ya. Kalau ditanya lagi juga dia akan apa begitu ya. Ada yang mendengar tuh tentatif, hanya kata-katanya yang dia dengar, aspek emosinya nggak masuk. Ya, ada orang yang mendengar itu setelah tentatif, atentif, mulai memberi perhatian, ya mulai memberi perhatian. Dan yang paling baik adalah mendengar empatik, mendengar yang dia tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tapi juga apa yang tersimpan. Tidak hanya mendengar saat orang bicara, tapi dia juga mendengar saat orang diam. Nah, ketika pasangan kita bicara, tahu-tahu tiba-tiba diam. Nah, yang diam itu yang pengen dia dengar. Dek, apa dek? Enggak jadi. Oh ya udah, jangan oh ya udah. Sek, yang tadi nggak disampaikan itu kok Mas pengen denger ya? Wah, itu senang sekali istrinya. Anu ya Mas, sakjane aku tuh tahun ini tuh pengen banget pulang. Gimana kalau lebaran ini kita tilik Simbo? Gitu ya. Walaupun tahun kemarin udah gitu ya, tapi mungkin ada yang dia khawatirkan. Nah, gitu. Jadi pendengar yang baik. Kita bisa mendengar diamnya. Wah, gimana tuh? Bukan mendengar kata-katanya, tapi mendengar diamnya. Ya, kita bisa mendengar wajahnya. Kita bisa mendengar matanya. Kita bisa mendengar tubuhnya, gitu. Ya, itu ya betul latihan ya, memang ya. Dan ya kita sering sekali kan salah salah sangka, salah kira itu karena cara mendengar kita itu parsial ya. Kita hanya dengar kata-katanya gitu. Padahal kalau kita sedikit mau diam, oh dia ngomong kayak gini tuh karena dia sulit sekali untuk mengatakan hal yang sisi sebaliknya gitu misalnya ya. Ya saya juga sama ya, kita semua masih berlatih, wajar ya. Mungkin juga nggak perlu sampai mahir banget gitu, tetapi setidaknya ada atensi lah ya untuk ke arah sana. Oke, selanjutnya jangan menyakiti hati pasangan. Oh, good, bagus banget itu pasti ya. Dan memang
rugi banget gitu ya kalau kita sampai kehilangan ini. Nah, ini saya tadi minta Mas Fajri, minta suamiku, kirim Mas surat yang bicara tentang ini gitu ya. Nah, ini beliau udah kirim. Allah berfirman di Ali Imran nih ayat 159. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, secara umum ayat ini berlaku untuk relasi antar siapapun ya. Maka dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauh dari sisimu. Jelaskan ya? Karena itu maafkanlah mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan Allah untuk mereka. Nah, ini juga berlaku dalam relasi dalam keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak mau menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati pasangan ya. Jadi fabima rahmatin minallahi lintalahum. Mohonkan rahmat Allah, yang rahmat itu membuat kita itu bersikap lembut gitu loh. Ya kadang-kadang kita kasar keras nggak apa-apa, namanya kita insan. Tapi atensi kita pada kelembutan. Sehingga kalau kita bersikap kasar atau keras itu nggak berlangsung lama. Kita lantas fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita langsung mohon maaf, memaafkan mereka ya. Jika kita keras karena sesuatu, memaafkan mereka. Jika kita keras karena sesuatu di dalam diri kita, memaafkan diri kita, gitu ya. Oke, jadi ini akan membuat komunikasi menjadi mendekatkan, bukan menjauhkan. Menjauhkan itu apa tadi? Apa namanya? Lam faddu min haulik. Ya, kalau kamu keras, maka pasti mereka akan menjauh dari sekitarmu gitu ya. Akhirnya anak-anak nggak betah di rumah, istri juga lebih pengen punya me time lagi, me time lagi, karena dia punya perasaan melayani keluarga itu bukan bagian dari dirinya gitu. Kan jadi repot ya. Saya juga berpikir kalau kita merasa bahwa me time kita itu saat kita hanya dengan diri kita, wow, memang jadi berat ya menikah ya. Tapi kalau me time kita itu adalah saat kita bersama keluarga, that's my me time gitu loh ya. Itu me time saya adalah saat saya menikmati momen saya bersama keluarga gitu ya. Itu kan jadi selaras ya. Jadi nggak kabur-kaburan gitu loh ya. Ya para suami juga pengen punya me time. Me time itu apa sih kalau dalam konteks keberkahan ya? Karena bisakah me time kita itu adalah salah satunya justru yang paling menonjol adalah saat kita menikmati kebersamaan, ya kan? Menghabiskan waktu bersama keluarga dengan perasaan yang berbunga ya, mekar, bahagia ya, gitu. Nah tentu saja tidak dibangun dengan komunikasi yang menyakitkan ya. Oke.